yang diambil untuk kompensasi. Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat gabungan yang melibatkan Direksi PT Aksa Energi Indonesia, Direksi PT TMKI yang diwakili oleh kuasa hukum Mega Wulandari, Bapak Mulyono Tambang Genjeng, Ketua LSM Salam Lima Jari, serta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Rapat ini diadakan untuk membahas sejumlah permasalahan terkait dengan industri tambang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Rapat yang berlangsung pada Kamis siang di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk ini mengangkat beberapa isu krusial, diantaranya dampak kerusakan jalan, masalah pembayaran pajak, serta dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Namun, rapat kali ini berlangsung tegak, karena muncul perdebatan antar pihak DPR dan perwakilan pengelola tambang mengenai solusi dari permasalahan yang ada. Beberapa dewan menyarankan izin OSS PT TMKI yang segera di platform website resmi. Di sisi lain, hal menarik datang dari PT Aksa Energi Indonesia, di mana dalam hal ini menghadirkan perwakilan yang notabene tidak mampu menjawab pertanyaan dari dewan, bahkan tidak memberikan komentar apapun, hingga dipersilahkan mengundurkan diri dari hearing. Terkait dengan tambang genjeng milik Pak Mulyono akan dibahas di lain waktu oleh komisi yang membidangi lantaran keterbatasan waktu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa terdapat 3 permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan oleh pihak tambang, yaitu kerusakan lingkungan, masalah pajak, dan dampak sosial terhadap masyarakat. Ini sebenarnya banyak keluhan dari masyarakat terkait masalah pertambangan, yaitu dampak pertambangan pertama adalah kerusakan jalan, yang kedua adalah masalah pajak. Jadi tidak komitmennya pertambangan itu dalam pembayaran pajak. Yang kedua adalah terkait dampak sosialnya ke masyarakat. Itu yang kita rendung pada siang hari ini. Untuk hasilnya tadi seperti apa? Karena masih ada beberapa argumentasi yang harus didalami. Saya sebagai pimpinan DPRD juga memerintahkan komisi-komisi terkait untuk menyampaikan struktur dalam hal ini rapat kerja sendiri-sendiri, baik terkait perizinan, dampak sosial, kerusakan lingkungan maupun pendapatannya. Nanti akan ditindaklanjuti sama komisi hadapan. Itu sebenarnya nanti kita juga akan himbau. Kalau memang PT itu nggak berkomitmen, kalau nanti diundang lagi sama komisi, ternyata juga tidak bisa memberikan argumen dan data yang real, jangan kita usir nanti. Dan kita akan rekomendasikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti tambang dari PT terkait. Sementara itu, Yulia Margareta, Ketua LSM Salam Lima Jari Nganjuk, menyampaikan pandangannya mengenai rapat tersebut. Menurutnya, meskipun rapat kali ini belum mencapai titik temu, dirinya tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian sampai ada informasi lebih lanjut dari komisi-komisi yang membidangi masalah tambang. Tidak ada yang terjawab karena semuanya hanya dijawab tidak jelas. Misalkan nggak PT Aksa mengirim seseorang yang tidak punya kapasitas apapun untuk menjawab. Namanya kalau nggak salah tadi Pak Roy, itu kehadirannya sebenarnya sebagai apa itu nggak jelas sekali. Padahal setahu saya Pak Roy itu adalah seorang media, wartawan lah istilahnya seperti itu. Terus yang kedua PT TMKI. PT TMKI juga tidak menghadirkan direksi atau apa, tapi tadi kayaknya lebih kepada kuasa hukum. Jadi dia menjawabnya itu tidak sinkron dengan apa yang ditanyakan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan Pak Raditya Juangga terhadap ketimpangan atau keganjilan yang terjadi, misalkan terkait izin, terkait pajak, terkait berapa rit, semuanya itu juga tidak terjawab. Jadi ini tadi satu hal yang mengherankan, bahwa tidak mengirimkan orang yang mampu menjawab. Nah, ini tadi lagi saya mendapatkan satu hal yang positif, bahwa Bapak Ketua pimpinan sidang tadi, pimpinan sidang mengatakan bahwa nanti berikutnya akan dibahas lebih detail, karena mungkin karena waktu ya, kan tidak bisa sampai full menjawab secara rinci. Tapi Pak Ketua Pimpinan tadi mengatakan, pimpinan sidang mengatakan bahwa untuk nanti Ketua Komisi 1 akan mengadakan rapat hadapan. Jadi rapat hadapan di mana itu juga akan mengundang Salam Lima Jari. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.